Halo semuanya, wah. Oke, kali ini kita general reading lagi ya. Pembacaan tarot energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi juga bisa terbolak-balik, bisa vice versa ya. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Sekedar info, kalau mau pembacaan tarot energi personal buat keperluan pribadi itu lebih baik personal reading atau konsultasi, hubungi kontak di bawah deskripsi video ini ya. Oke. Judul atau tema readingan kali ini kita bakalan cek energi kamu dan dia ya. Readingannya timeless, berlaku kapan aja. Ya kita kepoin lah energi kamu dan dia gitu. Oke, aku shuffle ya. Stand still. Oke. Community. Patience. Voyek. Relaxation. Happiness. Oke, so kalau aku lihat ya, energi kamu, beberapa dari kalian di sini sudah melewati masa-masa sulit ya, dalam hubungan kamu sama seseorang atau dalam koneksi kamu sama seseorang. Mungkin beberapa ada yang udah ngerasain bagaimana menarik diri, bagaimana menjadi pasif, bagaimana merasa kebingungan ya dalam koneksi ini, dan kemudian jadi mau membuka diri ke orang-orang sekitar. Mungkin ada beberapa yang tadinya hanya fokus sama dia doang, tapi sekarang udah mulai fokus ke hal-hal lain, ke prioritas lain, bisa juga ke yang orang lain gitu ya. Sebelumnya kalau misalnya beberapa dari kalian ada yang menutup diri, nggak mau terhubung dengan siapapun, atau males main media sosial, tapi sekarang udah ada yang kayak ya mulai merasa perlu untuk bersosialisasi gitu. Tapi tetap ya ada juga yang keadaannya stagnan, karena kamu tuh seperti seseorang yang masih menanti, berharap ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam koneksi kalian. Kamu kayak ya ingin adanya perubahan baik dari orang yang terkoneksi sama kamu. Jadi ada di antara kalian itu yang masih bersabar, masih benar-benar menunggu divine timing atau waktu yang tepat dari Tuhan dan semesta untuk memberikan kebahagiaan kamu bersama dia gitu. Dan aku ngelihat ini beberapa ada yang udah melewati perjalanan spiritual, jadi sudah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, bahwa mencintai diri sendiri itu sangat penting ya sebelum kita mencintai orang lain gitu, supaya kamu tuh bisa menetralkan energi kamu terus. Jadi nggak ada lagi rasa yang terlalu gelisah, terlalu menggebu-gebu, terlalu berharap. Jadi ya mungkin sekarang lebih kayak biasa aja ya. Kalau teringat dia ya teringat, senyum, habis itu ya biasalah. Lebih kayak ya udah gitu. Kemudian kamu enjoy dengan aktivitas kamu. Beberapa ada yang mau menghabiskan waktu sama teman, sama saudara, keluarga, ya menikmati hidup gitu.
Karena di saat kamu merasa sudah sangat sulit untuk memperjuangkan koneksi kalian, ya saat itulah semesta dan Tuhan bekerja ya. Jadi kamu cukup menikmati hidup aja dan selalu berdoa supaya Tuhan ngasih yang terbaik gitu. Oke. Kita lihat tarotnya ya. Oops, belum. Seven of Wands, Ace of Cups, Page of Swords. Okay. And then ada Ten of Wands, Ten of Swords ya, Three of Pentacles, Five of Cups. Wah, ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kuat water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi aku ngeliat energi kamu tuh berusaha keras ya, kamu tuh berusaha keras banget untuk tidak terlalu terlena dalam koneksi ini. Kamu berusaha untuk tidak terlalu dalam menjalani koneksi ini ya, karena ada beberapa dari kalian lebih kayak membuka hati untuk sesuatu yang baru, untuk orang baru kah, atau ya ada juga yang lebih kayak fokus sama prioritas lain, bisa tentang karir, studi atau keuangan. Ada juga yang memang menikmati waktu-waktu bersama orang-orang di sekitar kamu gitu. Kamu berusaha sih, cuma ya ada beberapa di antara kalian udah berusaha gitu, tetap aja kayak ada rasa kamu tuh semakin rindu sama dia, kamu semakin kangen sama dia, perasaan kamu semakin dalam sama dia, orang yang terkoneksi terus sama kamu ini ya. Jadi ada yang kayak berusaha nggak mau lagi stalking, nggak mau lagi lihat-lihat media sosialnya, tapi ya udah mencoba untuk nggak stalking, ujung-ujungnya ya stalking aja lah, kan udah lama nih, udah berapa hari nggak kepoin dia, lihat aja lah gitu. Atau kayak nggak apa-apa lah sekali-sekali stalking dia, tanya kabar dia. Bukan nanya ya, kepoin kabar dia gitu. Ada juga yang kayak merasa bahwa seseorang ini bagian dari perjalanan spiritual kamu, jadi kamu merasa dia berharga, jadi kamu selalu ada rasa ingin tahu tentang kabarnya. Jadi kalau misalnya beberapa waktu kamu tuh berusaha nggak kepoin dia, ya ada suatu momen beberapa waktu ini yang membuat kamu tuh jadi kayak kangen, pengen tahu dia posting apa dia ada update atau enggak gitu. Cuma ya pada saat kamu buka media sosialnya, ya terkadang yang kamu dapat itu zonk gitu ya. Soalnya ada yang dealing sama seseorang, dia tuh pasif di medsos. Ada juga yang kayak ya dia malah ngeposting sesuatu yang gak ada faedahnya juga mungkin buat kamu gitu. Jadi kamu merasa kecewa, merasa kayak aduh, tahu gitu ngapain gue stalkingin dia, ngapain gue lihat media sosialnya. Ternyata mengecewakan, ternyata kayak bikin kamu sakit hati. Soalnya ya dia mungkin posting yang gak enak, atau dia bertingkah laku gak enak gitu. Jadi kamu sedih lagi nih gitu. And then ya aku ngerasa beberapa dari kalian ini, kalau kamu punya jiwa yang dewasa, kamu jadi kayak ngerasa ini semua seperti permainan. Kamu merasa kok gue jadi kayak anak kecil ya, kok gue jadi childish ya.
padahal nih orang yang childish, padahal nih orang yang kayak kekanak-kanakan, kok gue jadi ngikutin permainan dia. Nah, ada beberapa yang seperti itu. Jadi ya coba dianalisis yang aku bilang tadi ya, karena ribet juga nih. Coba diulang-ulang videonya. Karena aku ngerasa ada beberapa yang berpikir bahwa ini koneksi seperti permainan ya, berusaha siapa duluan yang bisa move on, siapa duluan yang bisa melupakan. Ternyata ya sama-sama sulit lah menahan untuk tidak peduli. Maksudnya ya sangat sulit menahan diri untuk tidak ingin tahu, padahal ya ujung-ujungnya kepo juga gitu. Ujung-ujungnya jadi kayak ya gue pengen tahu kabar dia, jadi ya gue buka media sosialnya gitu. Gue ngerasa dia bagian dari jiwa gue, jadi ya rasa ingin tahu tentang kabarnya itu ya ada ya. Oke, kita lihat lagi ya energi dia. Between words. All that glitters. Yin. Time to go. Round and round. Oke, exchanging gift ya. Jadi kalau aku lihat ya, energi dia ini cukup aneh juga sih kalau aku lihat ya. Sebenarnya dia tuh dalam situasi yang baper banget sama kamu. Soalnya dia overthinking terus ya. Kamu tuh kayak nggak hilang-hilang dari pikiran dia. Jadi kamu tuh selalu ada dalam otaknya, dalam pikiran dan perasaannya. Dia juga bingung sih, kenapa kamu tuh seperti hantu yang ya menghantui dia terus gitu. Mungkin ya karena sebelumnya dia yang hantu ya, dia yang ngeghosting kah atau gimana. Sekarang kamu yang kayak hantu menurut dia ya. Soalnya ya dia juga kadang sulit menebak kamu. Dia tuh kadang juga sulit memantau situasi kamu. Soalnya kan aku ngerasa ya ada di antara kalian itu yang udah nggak terlalu expose keadaan kamu di media sosial ya. Kamu kan lebih sering kepoin dia di channel tarot kan. Jadi kamu tuh kayak yang ngebaca energi dia, cari tahu energi dia kan lihat-lihat dari tarot gitu. Jadi kamu nggak terlalu menunjukkan respon di media sosial gitu kan. Kamu juga nggak terlalu menggunakan media sosial untuk mengakses dia, karena dia pun kadang pasif kan di media sosial. So ya kadang dia bingung lah ngadepin kamu. Dia merasa kamu tuh jadi misterius juga sekarang gitu ya, karena kamu kan udah tahu tentang dia lewat tarot. Jadi ya mungkin dia nggak tahu kali ya, dia nggak tahu kamu udah sangat dekat dengan tarot. Jadi ya dia tuh kebingungan juga kenapa kamu bisa lebih kayak let it flow gitu aja. Kamu bisa kayak orang yang lebih tenang, kamu bisa menjadi orang yang ya lebih bisa mengendalikan diri gitu, nggak seperti dia. Kalau dia ini meledak-ledak banget energinya kalau aku lihat. Kayak pengen banget sebenarnya nyamperin kamu, menghampiri kamu, ngomong sama kamu, pengen banget sebenarnya. Cuma ya dia nggak tahu situasi kamu tuh sebenarnya kayak gimana. Bahkan dia merasa kamu tuh menyimpan sesuatu atau kamu tuh merahasiakan sesuatu dari dia gitu.
Kalau kemarin-kemarin kan kamu yang merasa dia merahasiakan sesuatu, tapi dia sekarang ngerasa kamu yang misterius kayak gitu, ya. Dan ada beberapa dari kalian ini yang sekarang kan udah sangat spiritual, jadi sudah sangat fokus pada kualitas diri kamu ngebangun karir, ngebangun perkembangan jiwa kamu. Nah, dia nggak nyangka aja kamu tuh sekarang semakin dewasa, semakin bijak. Beberapa dari kalian kan ada yang mungkin posting sesuatu yang apa ya, bisa dikatakan kayak kata-kata bijak gitu kah, atau kamu pernah posting yang berbau hal-hal kejiwaan kayak gitu ya. Dia nggak nyangka aja kalau kamu tuh sekarang seperti orang yang punya jiwa baru gitu. Dia nggak nyangka, bahkan dia bertanya-tanya juga, kamu tuh kok bisa gitu, setenang itu, kamu kok bisa menjadi sosok yang tenang gitu ya. Dia nggak tahu kamu udah berhubungan sama tarot gitu. And then ya, situasi dia ya baper banget, energi dia tuh merasa kamu tuh kayak semakin sulit dia taklukkan, semakin jauh dia gapai ya. Soalnya ya kemarin-kemarin itu kamu kan penuh dengan inisiatif, penuh dengan kerendahan hati untuk mengayomi dia, atau yang ngebantu dia, atau berkorban untuk dia. Tapi sekarang kamu tuh kayak ya seperti orang yang udah mulai acuh nggak acuh sama dia. Jadi ada beberapa yang merasa kamu tuh dulu seperti malaikat, tapi sekarang kamu tuh seperti genderuwo, atau ya seperti apa ya, ya berubah banget lah kamu sekarang. Cuma walaupun kamu berubah seperti itu, dia ngelihat ada sisi positif kamu sekarang, ada perubahan positif kamu sekarang. Yang kamu dulunya terlihat bucin, sekarang kamu nggak seperti itu. Dia melihat kamu tuh seperti seseorang yang punya jiwa dewasa, kamu stabil dalam hidup kamu. Jadi kayak selalu ada rasa ingin tahu. Dia tuh kayaknya kepoin kamu terus sih kalau aku lihat ya. Dia rajin lihat medsos kamu, dia lihat media sosial kamu. Jadi kalau kamu pasif juga dia kepoin siapa sih yang komen-komen postingan kamu, yang like uploadan kamu. Ya dia lihat-lihat juga akun-akun saudara kamu, teman-teman kamu ya. Pengen tahu aja perkembangan kamu tuh gimana sekarang. Jadi kayak orang yang ya pengen tahu kamu tuh gimana, pada dasarnya kamu tuh gimana. Soalnya kan kamu nggak terlalu nge-expose apa yang terjadi pada kamu di media sosial. Jadi yang pakai media sosial kan lebih kayak posting quotes, lebih kayak posting hal-hal bijak, atau ya upload yang happy begitu. Jadi dia merasa kamu tuh sulit lah ditaklukkan sekarang ya. Beberapa ada yang seperti itu. Jadi ya orang ini masih pasif kalau aku lihat. Ada yang masih overthinking, ada yang masih kayak belum melakukan apa-apa. Kita lihat tarotnya ya. The Lovers. Okay. The Empress. Knight of Wands. Seven of Wands. Page of Cups. Nine of Pentacles. Okay. Ya. Ada Capricorn, Virgo, ada Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio. Yang kuat itu Pisces, Cancer, Scorpio. Oh udah tadi ya. Ya Scorpio juga kuat, sama Libra,
Taurus dan Gemini. Oke, bisa energi aja. Jadi orang ini ya, sebenarnya dia bingung juga sama apa yang harus dia lakuin gitu. Mungkin kamu dealing sama seseorang yang gak jelas, pelin-pelan, gak punya pendirian. Dia yang membatasi diri sama kamu selama ini, tapi dia yang nyari kamu gitu. Terus lucunya ya, dia nyari kamu tapi actionnya nggak kelihatan gitu, ngerti nggak? Jadi mencari, menguntil kamu, kepoin kamu dalam diam gitu doang, ngeliat-liat kamu dari kejauhan, cari tahu tentang kamu dari dunia internet, media sosial, atau dari orang lain, atau dia kepoin orang-orang terdekat kamu di media sosial gitu. Tapi ada juga ini ya, dia berusaha, dia tuh memantau situasi dalam diam. Jadi pengen sebenarnya bicara ya, dari hati ke hati sama kamu, karena dia merasa ya kamu tuh yang paling baik buat dia. Cuma ya itu, action yang mau dia lakukan ini dia kebingungan, karena orang ini tuh dia pelin-pelan tapi keras kepala gitu ya. Keras kepala dalam arti kata hati dia itu udah bilang, lo harus gerak nih, lo harus segera menghampiri dia, lo harus segera komunikasi sama dia. Tapi dianya ini ya, orang yang kamu fokuskan, malah nggak mendengar kata hatinya gitu. Jadi menganggap kayak apa yang dia pikirkan itu yang paling pas, yang paling bener. Padahal sebenarnya pengen banget nih kayak nyampein unek-uneknya. Beberapa juga ada yang kayak dia punya rasa bersalah sama kamu, pengen minta maaf gitu sama kamu, pengen punya hubungan yang baik lagi sama kamu. Cuma ya lucunya itu, kata hatinya udah berkata seperti itu, malah dia bawa logika dan keras kepalanya itu loh ya. Jadi ribet juga sih orang kayak gini. Beberapa ini memang banyak masalah ya, dia punya banyak konflik dalam hidupnya. Jadi kalau dia lihat kamu ya dari jauh, entah dari media sosial kamu, dia ngelihat kok kamu tuh banyak perkembangan, terutama dari cara kamu menunjukkan jiwa kamu yang baru. Soalnya dia lihat kamu tuh semakin bahagia, semakin lebih baik, kamu semakin menarik ya. Ada ini yang stalking, kayak lihat-lihat foto kamu yang terbaru, dia ngelihat kamu tuh semakin fresh, semakin cantik, semakin tampan. Ada juga di antara kalian yang semakin bagus karirnya, semakin bagus kehidupannya ya. Dia makin kagum sih sama kamu. Cuma ini orang yang belum bisa mengambil keputusan ya, karena dia pun masih kesana kemari. Kalau aku lihat masih berpetualang orangnya gitu. Jadi dia masih ingin kebebasan sih kalau aku lihat. Mau dia ada orang lain atau enggak ya, intinya dia tuh pelin-pelan orangnya, dia tuh belum punya pendirian. Dia tahu kamu tuh jauh lebih menarik daripada yang lain, tapi ya dia merasa kayak nggak punya daya untuk bisa menaklukkan kamu saat ini gitu. Oke. Dan aku lihat ada beberapa kalian kan yang punya strong connection dengan dia, yang punya koneksi kuat dengan dia. Jadi kamu ngerasa ya, kayaknya nih orang masih cari tahu deh tentang gue, kayaknya nih orang stalkingin gue deh. Nah mungkin ada beberapa yang ngerasa gitu ya. Kalau kalian punya koneksi yang kuat, aku rasa memang
memang apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, ya itulah yang terjadi sama dia. Itu yang memang dia lakukan ke kamu gitu. Jadi ya, terutama di malam hari atau pada saat mau tidur ya. Kalau kamu ngerasa seperti ada yang kepoin kamu, misal kayak insight kamu di Instagram nambah, kayak ada yang lihat feed kamu lewat profil kamu, atau kamu ngelihat jumlah view kamu di video yang kamu upload di Facebook lah atau di Instagram itu view-nya nambah, ya itu ada yang stalking. Nah, terutama yang malam hari. Nah, biasanya kan kalau di malam hari itu, apalagi di waktu-waktu mau istirahat kan, biasanya orang yang ingat kita itu orang yang punya rasa sama kita ya. Jadi kalau kita memikirkan seseorang sebelum tidur, itulah orang yang dicintai sebenarnya. Jadi kalau ada seseorang yang sebelum tidur stalking kamu, ya itulah orang yang mencintai kamu. Gitu ya, aku rasa yang punya ikatan batin nih, yang ngerasa kayak ini jam 1 malam nih misalnya, kok views gua nambah nih di Facebook atau di Instagram di video ya, atau ada yang ngerasa insight gua nambah nih di Instagram, oh kayaknya dia kepoin gue deh, soalnya jam segini kan siapa sih yang ngepoin kalau bukan karena punya rasa sama gue. Nah, ada yang rasa gitu. Jadi jam-jam mau istirahat sih kita baru ngerasa ada seseorang yang benar-benar menganggap kita spesial, kalau kita ngerasa ada yang stalkingin kita gitu. Okay, and then kita lihat lagi ya dari kartu ini. Slow down. Okay. Love who you are. Union of heart. Act as if your partner is here. Action, speak loudly and have faith. Wah, okay. Jadi kalau aku lihat ya, di sini tuh disarankan tidak perlu terlalu menggebu-gebu dalam hubungan ini, dalam koneksi ini. Pesan dari universe ya, slow aja dulu ya, slow down. Karena ya mungkin kamu sudah terlalu banyak berkorban, terlalu sering dikecewakan oleh dia, terlalu sakit hati sama dia. Jadi saatnya sekarang istirahat dulu ya. Coba nikmati hidup kamu, nikmati kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kamu. Jangan lupa bersosialisasi, jangan lupa dengan masa depan kamu. Karena itu sebagai bentuk mencintai diri sendiri, gitu. Love who you are. Cintai siapa kamu. Siapa diri kamu sendiri, siapa diri kamu apa adanya gitu. Jadi jangan mau terlena sebenarnya ya, jangan mudah diaduk-aduk dalam koneksi ini, karena ini koneksi yang menurut aku ada yang koneksinya toxic, ada yang koneksinya karma, ada juga yang twin flame, tapi ya masih banyak toksiknya. Soalnya kamu dealing sama seseorang yang dia belum ngasih kejelasan, belum ngasih kepastian sama kamu. Orang ini masih pelin-pelan gitu ya. Kamu boleh berharap ada perubahan, ada penyatuan, tapi jangan terlalu fokus ke situ. Terus ya berusahalah untuk konsisten dengan apa yang menurut kamu itu planning yang baik. Contohnya kamu benar-benar mau tenangkan diri kamu, tenangkan hidup kamu tanpa mencari tahu tentang dia. Contohnya kalau memang
kamu nggak mau stalking, nggak mau lihat media sosialnya, ya jangan dulu lihat-lihat media sosialnya gitu. Atau kalau kamu ngerasa nggak mau terlalu kepo dengan siapa yang stalkingin kamu, ya jangan dulu terlalu kepo. Jadi terkadang biasa aja gitu kalau kita bermedia sosial. Contohnya kalau kamu ngerasa nih jumlah views video gue nambah nih di Facebook, di Instagram, atau insight gue nambah nih, ya kita kan kalau bisa nggak perlu ngecek itu, nggak perlu jadinya ngerasa GR lah apalah, seolah-olah ya kita jadi hanyut lagi dalam koneksi ini. Jadi kayak orang yang terlalu berharap jadinya. Kalau terlalu berharap tapi nanti nggak sesuai ekspektasi, ya akhirnya kecewa lagi gitu. Jadi ya lebih kayak ini sih, fokus pada planning yang menurut kamu tuh baik saat ini untuk mencapai tujuan hidup kamu gitu. Dan ya aku ngerasa banget memang setiap energi dia itu bisa kamu rasakan ya. Kalau dia sedang nggak baik-baik aja, kamu bisa ngerasain. Kalau kamu ngerasa dia lagi kepoin kamu, ya kamu bisa ngerasain. Maksudnya gini, kalau dia lagi kepoin kamu bisa ngerasain nih. Contohnya kayak gue dari tadi nggak ada buka medsos nih, nggak ada buka sosial media, tapi gue ngerasa dia kepoin gue deh, coba ya buka medsos lagi kayak gitu. Nah jadi jangan ada perasaan kayak energi yang mengaduk-aduk kamu, terus kamu ladenin energi itu. Nah jadi harus bisa kendalikan diri juga gitu maksudnya. Kalau kamu rasa belum saatnya, belum tepat pada waktunya untuk terlalu terlena, ya jangan dulu gitu. And then ya, action speak loudly, itu tentang ya mengekspresikan cinta dengan tindakan. Kalau kamu tahu cinta itu nyata dengan tindakan, maka lihatlah tindakan dia. Tindakan yang nyata, bukan tindakan yang maya ya. Jadi tindakan di dunia nyata dengan tindakan di dunia maya itu berbeda. Buat apa kan kalau memang dia bertindak di dunia maya, kepoin kamu terus di sosial media, tapi tindakannya nggak ada, ya itu kan bikin kamu kecewa juga jadinya. And then ya di sini dibilang have faith ya. Tetaplah beriman, tetaplah berdoa supaya Tuhan dan semesta memberikan jalan terbaik buat kalian. Sekarang itu pada intinya ya jangan mau teraduk-aduk dalam koneksi ini yang masih ada toksiknya. Jadi perlu untuk menghindari hal-hal toksik dalam koneksi ini. Bukan berarti kamu langsung kayak nggak mau lagi sama dia, enggak, bukan berarti begitu. Cuma hindari energi-energi toksik yang ngaduk-ngaduk kamu dalam koneksi ini. Karena ya koneksi spiritual itu ada aja sih ujiannya, ada aja cobaannya melalui energi toksik itu. So ya lebih bertindak sebagai sosok yang dewasa, sosok yang bijak dalam koneksi ini. Karena seseorang yang tertuntun ke arah spiritual itu pasti ada aja cobaan, ada aja ujiannya. Jadi semesta dan Tuhan itu sebenarnya mau kamu lebih fokus pada diri kamu dan gak terlena dalam koneksi ini, supaya kamu tuh bisa tahu bagaimana menghargai diri kamu, memperbaiki kualitas hidup kamu gitu. Soalnya ya berjuang sendirian juga untuk dia kan gak seimbang. Lagian kamu perlu menghargai diri kamu supaya dia berjuang ke kamu gitu. So ya lebih fokuslah pada diri sendiri. Kalau soal koneksi ini ya anggap ini sebagai bagian perjalanan spiritual kamu. Jangan terlena pada energi toksik yang ada di dalamnya, tapi fokuslah pada perjalanan ini menempa kamu menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Jadi saat kamu sudah menjadi sosok yang berkualitas ya, itu kan energinya terpancar ke dia. Jadi dia pun akan menjadi sosok yang berkualitas juga. Kalau memang semesta dan Tuhan membuat kalian dalam satu vibrasi atau satu frekuensi. Tapi kalau
ya kamu rasa ini semua semakin drama, semakin toksik ya, jangan dipaksakan ya. Tetaplah berfokus kalau ini semua bisa jadi pelajaran aja, pelajaran hidup yang membuat kamu ke depannya menjadi sosok yang tahan banting ya, menghadapi dunia yang tipu-tipu ini ya, dunia tipu-tipu ini. Gitu. Dan aku ngerasa nih orang akan semakin tahu kalau kamu tuh sangat berkualitas, kalau kamu tuh tidak boleh dipermainkan lagi, terutama kalau kamu di-link sama seseorang yang berpetualang ya. Jadi ya, jika memang kamu merasa dia bisa berubah ke arah lebih baik ya, tetaplah doakan dia, tapi jangan berfokus sama dia terus ya. Fokus juga sama kehidupan kamu, fokus juga sama masa depan kamu, dan percayalah ketika kamu mendoakan dia, Tuhan dan semesta akan segera menjawab dia itu yang terbaik atau enggak. Kalau dia yang terbaik, pasti dia menunjukkan perubahan buat kamu. Kalau kalian satu vibrasi dalam hal spiritual yang lebih baik ya, ya itu tandanya ini koneksi yang ujungnya membawa kebaikan buat hubungan kalian, kayak gitu. Oke. Kita lihat ada angka-angka yang relate ya. Mungkin ini tanggal spesial, bulan spesial, kemudian anak keberapa, atau umur spesial, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything ya. Oke. Ada angka 5, ada angka 10, ada angka 1, ada angka 3, ada angka 7, ada angka 3 lagi, ada angka 7 lagi, and then ada angka 9, ada angka 6, ada 9 lagi, ada 12, ada 49, ada 8, ada 37, ada 28. Oke. Aku rasa ini ya readingan general kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.